Perdagangan di lantai bursa hari ini kembali mengalami penguatan. Pada penutupan sesi 1, indeks harga saham gabungan atau IHSG naik 21,09 poin atau menguat 0,46%. Di momentum 1 tahun pemerintahan Jokowi JK ini, saham-saham resources jadi sektor yang menguat tajam. Ya, untuk mengetahui kondisi perdagangan di lantai bursa, kita segera bergabung dengan analis Cipta Dana Securities Zabrina Raisa. Selamat petang, Zabrina. Selamat petang, Mbak. Ya, Zabrina, bagaimana penutupan IHSG hari ini? Ya, hari ini IHSG kita ditutup menguat sekitar 0,35% ke level 4.585, di mana asing hari ini mencatatkan net buy sekitar 55 miliar. Sementara sebelumnya juga kita tahu indeks kita mengalami penguatan juga disertai asing yang juga mencatatkan net buy sekitar 261 miliar. Ini artinya juga kita bisa perhatikan bahwa capital inflow terjadi selama 2 hari berturut-turut yang masuk ke bursa saham Indonesia. Saya lihat kondisi ini juga dipengaruhi oleh kondisi regional sendiri. Kemarin Dow Jones dan juga S&P 500 kemarin mengalami penguatan namun bersifat terbatas merespon adanya data mengenai GDP China di third quarter 2015 yang ternyata lebih tinggi dibandingkan konsensus sebelumnya. Dan di sisi lain juga hari ini kita bisa perhatikan untuk pergerakan IHSG nampaknya juga asing dan juga investor lokal masih mengakumulasi pembelian saham-saham yang memang layak untuk dia koleksi baik itu jangka midterm maupun long term. Sambil juga investor khususnya saat ini menanti-nanti juga di third quarter 2015 akan adanya rilis kinerja emiten yang didahului oleh pertama kali dari sektor perbankan, Bank Negara Indonesia, dan juga hari ini khususnya Bank Jawa Timur juga baru saja merilis kinerja fundamental mereka di third quarter 2015. Iya, Zabrina, bisa Anda recap saham-saham apa saja yang mengalami pergerakan tajam pada hari ini? Iya, untuk saham-saham yang menduduki jajaran top leaders, movers pada pergerakan hari ini diantaranya dari Bank Rakyat Indonesia, diikuti oleh Unilever dan juga Bank Mandiri, beserta Indosemen Tunggal Prakarsa dari Basis Semen. Iya, lalu bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Jokowi JK, sepanjang setahun terakhir ini, bagaimana respon pasar secara umum terhadap sejumlah kebijakan ekonomi Jokowi JK? Kan ada beberapa paket yang dikeluarkan. Ya, saya melihat sebetulnya dari segi postur anggaran relatif sudah sehat dan juga kita tahu bahwa anggaran yang saat ini juga lebih difokuskan untuk juga productive spending nampaknya juga direspon positif oleh pasar, di mana kebijakan ekonomi jilid 4 yang baru juga dirilis di 15 Oktober kemarin nampaknya juga menjadi salah satu euforia juga oleh para pelaku pasar melihat bahwa kondisi ini juga dapat memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia ke depannya, dan hal ini juga saya rasa nampaknya efektif dalam meningkatkan kepercayaan pasar untuk kembali lagi masuk ke bursa saham Indonesia, di mana sebelumnya kita tahu bahwa faktor eksternal juga sangatlah mendominasi, di mana ketidakpastian The Fed yang juga akan menaikkan suku bunga acuan menyebabkan adanya kekhawatiran dari pandangan investor global, adanya terjadi capital outflow besar-besaran untuk negara emerging market termasuk Indonesia. Namun rasanya dengan kondisi saat ini juga harapannya Indonesia akan jauh lebih baik dari segi perekonomian, sehingga investor-investor asing juga akan kembali lagi untuk melirik Indonesia sebagai salah satu tempat investasi yang layak untuk menjadi salah satu tempat andalan. Iya, baik. Hadiah yang baik ya untuk setahun pemerintahan Jokowi JK itu pasar merespon positif kepada kebijakan ekonomi Jokowi. Terima kasih Zabrina atas laporan Anda. Misalnya demikianlah tadi analis Cipta Dana Securities Zabrina Raisa melaporkan untuk Berita 1.